Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Nah, pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 6 akan menjelaskan hasil diskusi kami terhadap studi kasus salah satu topik dari mata kuliah manajemen. Apa sih topik yang akan kami bahas? Topik yang akan kami bahas di sini adalah Managing Individual Differences and Behavior. Nah, sebelum masuk ke presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan teman-teman anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Cynthia Nifah. Lalu yang kedua ada Akhir Ali Rangkuti. Yang ketiga ada Ranti Dian Lesmana. Dan yang keempat ada Juniarti Salsabila. Nah, tanpa menunggu lama, yuk disimak presentasi kami tentang studi kasus materi hari ini. Oke, di sini ada CD Projekt. Ini udah pada tahu belum CD Projekt? Jadi sebenarnya CD Projekt ini merupakan developer asal Polandia yang merupakan salah satu perusahaan game kecil yang mampu berkembang dengan sangat pesat. Nah, berasal dari distributor game fisik, CD Projekt mampu mengembangkan sayapnya menjadi salah satu distributor game atau developer game paling penting di Eropa. CD Projekt ini didirikan pada Mei 1994 oleh Marcin and Michael. Jadi CD Projekt ini, dia awalnya Marcin and Michael ini merupakan importir kecil game PC, dan pada saat itu mereka sering menghadiri tempat-tempat komputer dan juga menjual CD game di sana. Nah, dari sinilah kata CD dalam CD Projekt tercetuskan. Dan pada tahun 2002, CD Projekt berubah nama menjadi CD Projekt Red atau biasa disebut dengan CDPR. Nah, di sini ada CD Projekt Red yang berubah nama sejak tahun 2002. Nah, jadi CD Projekt Red ini meluncurkan games dengan nama The Witcher, ada The Witcher 1, 2, dan 3. Games The Witcher itu memang sudah banyak peminatnya sejak The Witcher 1, namun pada saat The Witcher 2, dia mendapatkan manfaat yang lebih banyak dan juga mendapat banyak tanggapan positif dari masyarakat. Dan perlu diketahui bahwa The Witcher 2 ini menjual sebanyak 1,7 juta kopi CD. Nah, pada tahun 2015, CDPR meluncurkan The Witcher 3 yang berhasil terjual sebanyak 28 juta kopi dan mendapat 250 award. Nah, desain cyberpunk yang berbeda dengan The Witcher 3 ini karena memang berbeda dunia, jadi membuat dari sisi developer tidak bisa memakai aset-aset kembali dari The Witcher 3 ini. Dan di The Witcher 3 ini yang kita tahu, gamenya ini mengambil sudut pandang third person, sedangkan cyberpunk first person. Nah, dari sinilah membuat tim developer harus merevisi, bahkan harus membuat game baru. Yang hal ini membuat tim desain harus kejar-kejaran dengan tim game engine. Nah, di tengah keributan itu, dari sini ada Adam Badowski selaku Head of Studio CPDR mengambil alih project leader Cyberpunk 2077. Disinilah Adam Badowski meminta kepada tim developer untuk merombak gamenya agar lebih besar dan menambahkan tambahan-tambahan fitur-fitur yang lebih kompleks. Nah, namun dari tim developer senior mereka tidak menyetujui. Akan tetapi dari Adam Badowski yang didukung oleh dari studio CPDR-nya membuat akhirnya tim developer pun mengubah dan mengikuti apa permintaan dari Adam Badowski ini.
Nah, sementara itu, para eksekutif dari perusahaan CDPR ini berusaha untuk membuat impresi positif di mata masyarakat. Puncaknya ini terjadi pada tahun 2019, di mana mereka mengadakan suatu event yang sangat memukau. Dan di situ juga mereka mengundang salah satu tokoh atau pemain kunci dari game Cyberpunk 2077. Dan mereka juga mengumumkan tanggal resmi rilisnya game ini, yaitu pada tanggal 16 April 2020. Para penggemar merasa senang, tetapi berbeda dengan tim developer, mereka merasa kaget karena terjadi miskomunikasi antara tim developer dan juga perusahaan. Bahkan tim developer ini mengira game ini akan jadi dan rilis pada tahun 2022. Nah, di sini ada peluncuran Cyberpunk atau games dari CDPR ini yang terus-menerus diundur. Yang awalnya 16 April 2020 menjadi 17 September 2020 dan menjadi 19 November 2020. Terus diundur dan pada akhirnya rilis pada tanggal 10 Desember 2020. Namun alasan paksaan ini dikarenakan CDPR tidak ingin lewatkan musim liburan akhir tahun, dan justru pengunduran yang lebih lama akan berdampak buruk pada saham CDPR. Namun, momen perilisan Cyberpunk 2077 yang telah dinanti-nanti oleh kalangan masyarakat ini, ternyata dia membawa bencana atau pengaruh buruk terhadap CDPR sendiri. Dari mulai banyaknya bug dalam game ini menjadi bencana yang paling mencolok di industri games. Sampai-sampai CDPR ini dituntut oleh investor karena pengelolaan yang buruk dan kurangnya transparansi saham. Saham CDPR ini langsung terjun bebas, yang awalnya hot stock, dia langsung menjadi saham terburuk di Eropa. Nah, sekarang mungkin kita sudah mengetahui apa itu CDPR, Cyberpunk, dan apa yang kita pahami. Nah, di sini aku akan membahas dari aspek eksternalnya. Sejak awal CDPR memang sudah merilis sebuah game The Witcher 3 yang berhasil memikat para gamers. Jadi sebelum rilis Cyberpunk ini, kita sudah terkenal lewat The Witcher 3-nya dengan DLC yang bisa diakses secara gratis. Nah, kesalahan CDPR di sini adalah bagaimana menyajikan Cyberpunk 2077 dari tahap awal hingga akhir. Pihak CDPR menjanjikan sebuah pengalaman baru yang dengan open world yang tidak terbatas, sehingga membuat para gamers atau para pemainnya menaruh harapan yang tinggi kepada game Cyberpunk ini. Namun dilihat dari konsep game open world, CDPR seakan lupa dengan kompetitor lainnya seperti Rockstar dan Ubisoft yang sudah besar dalam kancah game open world. Rockstar dengan game Grand Theft Auto-nya menjadi pionir game open world, dan Ubisoft dengan game Watch Dogs-nya dengan gameplay yang unik, dengan game open world juga dan dicampur dengan action serta fighting-nya. Nah, dari sini CDPR harus bersaing dengan kedua developer besar ini. Namun yang seperti kita tahu, game Cyberpunk 2077 ini mendapatkan rating yang rendah. Nah, dari sini pihak dari CDPR mungkin sudah kalah sejak awal persaingan. Nah, di sini selanjutnya aku bahas dari topik quality system dan kontrolnya. Nah, dari Cyberpunk 2077 ini para pemainnya kurang puas karena dari sisi gameplay yang terbatas dan misi-misi wajib ke jalan ceritanya membuat para pemain tidak bisa merasakan unsur game open world yang disajikan Cyberpunk. Nah, terus ada juga keluhan dari para pemain konsol seperti PS4 dan Xbox One. Nah, di konsol mereka dilaporkan sangat tidak lancar,
Bahkan FPS-nya pun turun di angka 10 FPS. Biasanya sebuah game berjalan di angka 60 FPS atau seburuk-buruknya 30 FPS. Nah, jika di angka 10 FPS ini dapat dikatakan sebuah game sudah tidak dapat dimainkan. Nah, tetapi ada laporan juga di PS4, Cyberpunk 2077 berjalan lancar, namun dengan jumlah grafis yang diturunkan dan tekstur grafik yang rendah, membuat Night City seakan kota mati yang disajikan di game Cyberpunk 2077 ini. Lalu di game Cyberpunk 2077 ini juga dilaporkan banyak bug dan glitch-nya, sehingga membuat game ini semakin turun ratingnya. Nah, dari sudut pandang yang berbeda, yaitu sudut pandang motivasi karyawan, dalam suatu organisasi, motivasi itu akan bekerja efektif apabila motivasi karyawannya dan juga motivasi perusahaan ini sudah sejalan. Nah, dalam kasus ini, kita bisa melihat dan menganalisis beberapa hal yang berkaitan dengan motivasi kerja pada perusahaan CDPR. Yang pertama itu ada teori hierarki kebutuhan Maslow. Dalam teori ini ada 5 faktor yang tersusun mewujudkan piramida, yaitu ada self-actualization, esteem, love, safety, and physiological. Nah, dalam pengembangan game Cyberpunk 2077 ini, banyak sekali dari 5 tingkatan ini tidak terpenuhi bagi karyawan CDPR. Nah, pimpinan perusahaan bahkan menyuruh para tim developer untuk bekerja melebihi batas waktu, yaitu selama 16 jam dalam 1 hari dan 6-7 hari dalam seminggu. Bahkan banyak dari mereka yang tidak pulang ke rumah demi menyelesaikan game Cyberpunk 2077 ini. Jadi kebutuhan dasar manusia yaitu istirahat tidak terpenuhi dengan baik. Lalu ada tingkatan love juga tidak terpenuhi karena love ini bisa didapatkan dari keluarga, orang-orang terdekat, sahabat, maupun quality time dengan orang-orang tersayang. Nah, hal itulah yang tidak didapatkan oleh karyawan perusahaan CDPR. Karena mereka menghabiskan hampir seluruh waktunya di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada safety needs. Nah, dalam hal ini yaitu keamanan dalam emosi. Banyak dari karyawan perusahaan memiliki emosi yang kurang stabil. Nah, hal tersebut ini disebabkan oleh faktor lelah karena mereka bekerja melebihi batas waktu. Nah, dan yang selanjutnya teori yang kedua yaitu teori goal setting theory. Nah, teori ini menunjukkan bahwa karyawan dapat termotivasi dengan tujuan spesifik dan menantang, tetapi masih bisa dicapai. Namun hal ini bertolak belakang pada saat pengembangan game Cyberpunk 2077, di mana para tim developer dituntut untuk bisa mengerjakan banyak sekali revisi, dan mereka juga harus bisa mengerjakan dalam waktu yang singkat. Nah, para developer ini bekerja kurang realistis. Nah, dan yang ketiga ada quality and justice theory. Nah, teori ini bisa berpendapat bahwa pendapat karyawan ini patut diperhitungkan. Nah, pada kasus perusahaan CDPR ini, terutama pada tim developer, mereka kurang diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka. Nah, para pimpinan ini tidak mau mendengarkan pendapat para tim developer dan hanya ingin kemauan mereka itu dituruti. Nah, jadi tim developer ini menjadi merasa adanya ketidakadilan pada perusahaan. Nah, hal dasar yang menjadi salah satu penyebab kegagalan adalah teamwork. Apa sih itu teamwork? Teamwork adalah kemampuan individu untuk bisa mendengar, berkomunikasi, dan bekerja sama secara teratur dan terkoordinasi. Nah, dalam kasus ini, para petinggi hanya berfokus terhadap impresi positif yang akan diberikan terhadap pasar dan lupa apa saja sih tahapan penting dalam teamwork yang harus diperhatikan. Nah, tahapan penting yang harus diperhatikan itu ada 5. Yang pertama ada forming.
Forming ini membuat goals yang ingin dicapai. Lalu ada storming, mencari tahu kekurangan dan bagaimana cara penyelesaiannya. Lalu ada norming, yaitu bagaimana cara kita selalu menjaga semangat tim agar tidak pernah turun. Yang keempat ada performing, yaitu menciptakan keseimbangan antara kenyamanan dan penyimpangan. Dan yang terakhir ada adjourning, yaitu menganalisis feedback yang nantinya akan kita terima. Lalu, apa saja sih hal penting yang akan membuat tim kita bekerja secara efektif? Yang pertama ada kolaborasi antar tim. Yang kedua ada tujuan kinerja spesifik, yaitu apa yang dibutuhkan dan apa yang harus dipenuhi untuk setiap tim. Yang ketiga ada komunikasi yang baik, yaitu komunikasi yang baik akan membuat kerjasama terhindar dari miskomunikasi. Yang terakhir ada menangani konflik dengan baik, yaitu menerapkan sistem keterbukaan, kesamaan, empati, dukungan, dan lingkungan yang positif. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari hasil diskusi kami. Untuk kekurangan dan kesalahan yang tadi terjadi, mohon dimaafkan. Sekian dari kami, saya sebagai perwakilan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.